صلاة الله سلام الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini ada sebuah wasiat yang disampaikan seorang ulama yang dikenal ibadah dan zuhudnya, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Disebutkan atau diriwayatkan dari Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah al-Awliya, kemudian juga oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Jami Bayan al-Ilmi, dan juga Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi satu hari Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala pernah melewati di pasar-pasar Basrah. Tiba-tiba kemudian manusia pun berkerumun kepadanya, ya, karena dia seorang alim sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, bahkan dia gurunya. Sufyan Ats-Tsauri adalah guru daripada Ibrahim bin Adham. Kemudian juga Fudail ibn Iyad, itu kan ulama-ulama dunia di zamannya. Jadi manusia pun berkumpul kepada Ibrahim ibn Adham ini. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Ishaq," kunyah dari beliau, "sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya." Apa firmannya? "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu soal diriku, maka katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kemudian ada seseorang di antara mereka mengatakan, "Wahai Imam, kami sekalian senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun sampai hari ini doa-doa kami tidak pernah dikabulkan." Katanya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan agar berdoa kepada Allah, kami pun berdoa kepada Allah, tapi rasanya doa-doa itu tidak pernah dikabulkan Allah kepada kami. Apa jawaban Ibrahim ibn Adham ini? Beliau memberikan 10 wasiat yang sangat bagus sekali, dan ini bekal untuk kita. Beliau menjawab, "Ya ahlal Basrati, matat qulubukum fi asyrati asyam." Wahai penduduk Basrah, sungguh hati kalian telah mati pada 10 perkara. Sungguh hati kalian telah mati pada 10 perkara. Kemudian beliau menjawab, "Awwaluha," yang pertama, "Araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu." Kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak pernah menunaikan hak-haknya. Ats-tsani, yang kedua, "Qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi." Kalian selalu membaca Al-Quran, kitab Allah,
tapi kalian tidak pernah mengamalkan isinya. Watsalitsu, dan yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian Warabi'u, dan yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian mengaku menjadi musuh-musuh syaitan, tetapi justru kalian malah mencocoki langkah-langkah syaitan. Wal khamisu, dan yang kelima, qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa kalian mencintai sorga, tapi kalian tidak pernah berusaha untuk memasukinya. Wassadisu, dan yang keenam, qultum takhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan bahwa kalian takut kepada neraka, tapi kalian justru menggadaikan diri-diri kalian untuk neraka. Wassabi'u, dan yang ketujuh, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwa kematian sebuah kebenaran, tetapi kalian tidak pernah bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Wassамinu, dan yang kedelapan, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara kalian, sedangkan kalian mencampakkan aib diri-diri kalian sendiri. Wattasi'u, dan yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian memakan nikmat-nikmat Rabb kalian, tetapi kalian tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wal ashiru, dan yang terakhir, yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Sungguh kalian terkadang menguburkan orang-orang mati di antara kalian, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari orang yang kalian kuburkan itu. Inilah wasiat dari seorang alim, Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Baik kita kupas satu persatu wasiat ini. Yang pertama, di sini beliau mengatakan, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak pernah melaksanakan haknya. Apa maksudnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa hak-hak kita kepada Allah itu banyak sekali. Dan yang paling tinggi dari hak itu adalah at-tauhid. Sebagaimana hadis daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika dia dibonceng oleh Rasul di belakang keledai. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau tuntutan Allah kepada hamba dan tuntutan hamba kepada Allah? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atau tuntutan Allah kepada hamba-hambanya, kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, adalah kalian dituntut untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Inilah yang terkadang dilalaikan dalam kehidupan kita. Makanya Ibrahim bin Adam mengatakan, jangan-jangan doa-doa kita tidak dikabulkan itu karena belum melaksanakan hak-hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa tauhid. Dan di masyarakat kita lihat orang-orang yang menyimpang dari tauhid itu banyak sekali.
orang yang datang ke dukun, orang yang percaya dengan tangkal dan jimat, orang yang datang ke kuburan meminta-minta, percaya kepada karamah-karamah dan begitu seterusnya, maka ini semua penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa-doa kita ingin diterima, tauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak pernah mengamalkan isinya. Makanya penting mempelajari Al-Quran itu bukan hanya mempelajari bacaannya saja, karena bagaimanapun fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Pemahaman kita kepada batasan-batasan Al-Quran atau isi daripada kandungan Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya mengenal huruf-huruf dalam Quran saja. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika menjelaskan tentang apa sih hikmah Quran diturunkan, maka beliau mengatakan, annallaha anzalahu littashri'i wa bayanil ahkamil lati yalzamul ibad an yaqumu biha, fallahu anzalahu la liyubayyina lahum ma yakunu fi akhir zaman aw ma yakunu fi kadha aw ma jara aw li mu'jizati ilmiyati yastanbituha an-nas min dhalika laisa hadha huwal maqsud wal maqsudu min inzali kitabillah an ya'laman nas ahkama dinihim wa ma syara'a Allahu lahum wa ya'rifuhum atau wa yu'arrifuhum bi rabbihim wa sifatihi wa asma'ihi wa bihaqqihi ala ibadihi jalla fi'ula. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran itu diturunkan sebagai syariat dan menjelaskan hukum-hukum yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tidak menurunkan hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi di akhir zaman atau apa yang terjadi dengan ini dan itu, termasuk juga bukan hanya sekedar menceritakan tentang mukjizat-mukjizat ilmiah saja dari mukjizat para nabi. Bukan itu maksudnya, kata beliau, tetapi maksudnya adalah diturunkan Al-Quran itu agar manusia tahu hukum-hukum agama mereka dan apa yang Allah syariatkan kepada mereka, dan memperkenalkan kepada mereka terhadap Rabb mereka, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan hak-hak yang harus dipenuhi atas hamba-hambanya. Dari sini kita tahu bahwa Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, tetapi lebih daripada itu adalah diamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu, kata Abdullah ibn al-Mu'tad, ilmun bila amalin ka syajaratin bila thamarin. Kalau ilmu tanpa beramal itu sama dengan pohon tanpa berbuah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tapi kalian tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak pengakuan cinta kepada Nabi SAW di masyarakat kita kan. Mereka ketika mengakui cinta kepada Rasul itu hanya sebatas melakukan salawat-salawat saja. Ya, mengumandangkan salat itu bagian daripada cinta. Karena orang yang mencintai seseorang pasti akan banyak menyebut orang yang dicintainya. Tapi apakah kemudian hanya sebatas bersalawat saja? Tidak. Karena salawat itu hanya bagian seseorang cinta dengan Nabi SAW. Lebih daripada itu, pengakuan cinta Nabi SAW itu tertuang ketika dia betul-betul menolong dalam kehidupannya akan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Artinya menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah tidak ada. Kemudian juga berusaha al-hirsu ala
suhbatihi, berusaha untuk senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah tiada, tapi kan sunnah-sunnahnya masih ada. Makanya ada istilah para ulama itu, banyak orang yang kemudian mengaku mencintai Laila, tapi Laila berlepas diri dari cintanya. Sama dengan banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul, jangan-jangan Rasul pula berlepas diri cinta-cinta kita, karena tidak sesuai kecintaan yang diajarkan Rasul kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa melihat di masyarakat. Ketika banyaknya penyimpangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Seperti yang kita kenal dengan perbuatan bid'ah di masyarakat itu kan banyak. Yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pula di masyarakat. Yang lebih fatalnya itu pula kemudian yang disandarkan kepada ajaran Nabi, pada Rasul tidak pernah mengajarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti inilah yang dikatakan Ibrahim ibn Adham, kalian mengaku mencintai Rasul tapi kalian tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, malah membuat hal-hal yang tidak disunnahkan pula. Padahal kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan buat, itu sudah cukup. Sudah cukup. Maknanya sunnah. Contoh saja umpamanya solat. Solat itu kan berbagai macam ragam ya. Mulai dari pagi sampai malam itu ada solat. Dari duhanya, dari rawatibnya, dari sunnah wudunya, dari tahiyatul masjidnya, dari witirnya, dari tahajudnya, macam-macam solat itu. Kalau seandainya kita memborong solat ini setiap hari sebagaimana diperintahkan Nabi SAW, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita tidak bisa melakukannya, karena kemampuan kita tidak bisa seperti itu. Itu baru solat tuh, belum lagi puasanya. Puasa kan macam-macam juga tuh, ada Dawudnya, ada Senin Kamisnya, ada Ayyamul Bidnya. Kemudian puasa sunnah lainnya, ada Arafahnya, ada Muharramnya, ada Ramadannya lagi yang wajibnya kan. Puasa sunnah saja kalau kita amalkan semuanya nggak sanggup kita ini. Atau umpamanya beralih kepada doa-doa. Satu hari satu malam itu macam-macam doa itu. Mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah, mau tidur, bangun tidur. Kemudian juga belum lagi doa zikir pagi dan petang, macam-macam doa itu. Kalau kita amalkan semua nggak sanggup kita ini. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan itu, khairul adwam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Karena kalau diborong semua kan nggak sanggup kita mengamalkannya. Kira-kira ambil yang mudah bagi kita, istiqomah di situ. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkannya. Kok pula kalian mengada-ada yang tidak ada? Makin beratlah agama ini jadinya. Makanya di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nasihat Ibrahim bin Adham ini mengatakan kepada kita, kalau doa-doa kita ingin dikabulkan, maka ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, kalian mengakui memusuhi syaitan, tapi kalian justru malah mencocoki syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya di sini? Kita tahu bahwa syaitan itu musuh kita yang nyata. Sejak Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud, kemudian enggan sujud. Sejak itulah permusuhan iblis berlaku, dari mulai tidak sujudnya iblis kepada Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Maka iblis dan seluruh pengikutnya dari syaitan akan tetap menjadi musuh Bani Adam. Makanya ada hadis, apabila bayi itu lahir, iblis kan menusuk lambung
bayi tersebut ketika lahir. Makanya kalau kita lihat bayi yang lahir itu kan suka menangis tuh. Kenapa kemudian dia menangis coba? Nabi SAW mengatakan seolah-olah iblis ingin mengatakan kepada bayi itu bahwa aku adalah musuhmu. Bayangkan baru brojol saja iblis sudah mengatakan aku adalah musuhmu. Jadi permusuhan iblis itu sudah ditandai sejak kelahiran tuh. Makanya kemudian di sini Ibrahim bin Adham mengatakan kalian mengaku bahwa kalian ini musuh setan, tapi perilaku kalian ini kenapa mencocoki setan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti apa coba amalan-amalan yang mencocoki setan itu? Pertama, kekufuran dan kesyirikan. Kita tahu bahwa kekufuran dan kesyirikan adalah target utama setan, menjadikan Bani Adam itu kufur dan musyrik. Dan sekarang lihat, banyak orang yang berpindah agama kan, hanya gara-gara faktor yang sangat-sangat sederhana, entah pernikahan, entah pertemanan, entah bisnis, rela dia menggadaikan agamanya. Ya. Sampai dia murtad kan. Kemudian juga orang yang kemudian melakukan sihir atau dunia-dunia perdukunan, baik yang menjadi dukunnya atau yang datang ke dukunnya, itu semua mencocoki amalan setan itu. Karena dukun itu tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dasarnya adalah pertolongan syaitan. Berarti kalau kita kemudian datang kepada dukun, hakikatnya kita tolong menolong di atas perbuatan keji dan kemungkaran yang merupakan perbuatan para dukun yang suka menyihir orang-orang yang disihirnya, termasuk juga mengikuti hawa nafsu. Itu kan perbuatan setan itu. Ya. Kemudian dibuat ragu-ragu terhadap keyakinan, dibuat was-was, sehingga kemudian banyak orang-orang yang meragukan agamanya sendiri. Termasuk juga sombong dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau haji padahal dia sanggup. Termasuk juga merubah ciptaan-ciptaan Allah. Itu kan termasuk perbuatan setan. Seperti wanita-wanita yang dicukur bulu halisnya, kemudian dikikir giginya, disambung rambutnya, ditato badannya, itu semua perbuatan setan. Ataupun umpamanya orang yang bersumpah kepada selain Allah, kemudian juga menampakkan yang batil itu sebuah kebaikan dan menyembunyikan kebaikan, ditampakkan pula kebatilan. Termasuk juga berdebat tanpa ilmu, kemudian juga memberikan fatwa tanpa ilmu, itu semua adalah mencocoki perbuatan syaitan. Dan banyak lagi. Ya, intinya bahwa Ibrahim ibn Adham mengatakan, kenapa doa-doa kita tidak pernah dikabulkan? Karena kalian merasa membenci setan, tapi kalian ikut setan katanya. Nah, ini juga yang harus dipahami. Ini nasihat Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala yang keempat. Kemudian yang kelima, kalian mengatakan bahwa kalian mencintai sorga, tapi kalian tidak pernah mencari jalan menuju sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, definisi sorga itu kan ma'ruf ya, pernah saya jelaskan. Dia adalah darun a'addallahu lil muwahhidin atau lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi sorga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, tetapi setelah lewat proses tentunya ya. Mungkin sebagian mereka masuk neraka dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Dan sifat sorga itu kan kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Makanya kenapa kemudian sorga itu dibayang-bayangkan kepada kita dan kita ingin masuk ke dalamnya. Tapi masalahnya hadis-hadis Nabi SAW itu kan sangat jelas ketika bercerita soal sorga. Tetapi walaupun kita yakin sorga itu ada, kemudian kenikmatannya luar biasa, tapi tak sedikit dari kita ini tidak tergiur untuk masuk ke dalamnya. Buktinya banyak orang-orang yang yakin dengan adanya sorga, tapi tidak berusaha untuk mencari jalan ke sorga. Itulah yang kemudian
Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalian mengaku cinta dengan sorga, tapi kalian tidak pernah mengikuti jalan-jalan menuju sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal amalan-amalan yang dimasukkan kita ke sorga kan banyak sekali. Saya ringkas saja ya. Pertama, iman dan juga amal saleh. Ini jalan yang paling cepat menuju sorga adalah keimanan dan amal saleh. Kemudian yang kedua, ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, termasuk juga bertaubat. Kemudian istiqamah di atas agama Islam. Kemudian juga talabul ilmi liwajhillah, menuntut ilmu karena Allah. Seperti kita ini hari ini, kita duduk di majelis ta'lim. Kalau kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, yang kemudian kita berniat mengangkat kejahilan dari orang lain, maka ini juga jalan menuju surga. Termasuk juga membangun masjid, kemudian akhlak yang baik, meninggalkan jidal, kemudian meninggalkan berdusta walaupun main-main, kemudian juga senantiasa di atas tohar lagi, batal wudu lagi, ataupun jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, kemudian memperbanyak sujud, termasuk haji yang baik, kemudian membaca ayat kursi setelah sholat. Itu juga salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Termasuk menjaga rawatib 12 membutuhkan, termasuk silaturahim. Kemudian juga seseorang yang as-sidqu fil kalam, jujur dalam bicara. Kemudian juga seseorang yang senantiasa ihtisab, meminta pahala lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati. Juga seseorang yang baik saat menjadi penjual ataupun pembeli, termasuk juga ketika dia memperbanyak doa, tawakal, dan juga tidak menyerahkan rasa takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang merupakan amalan ini bisa mengarahkan ke dalam surga. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang Ibrahim ibn Adham ini ingin katakan bahwa ini jalan ke surga kan banyak ini. Banyak sekali loh jalan ke surga itu. Tapi banyak orang yang tidak semangat untuk melakukannya. Contoh ini satu kisah. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengikuti jenazah dan menguburkannya? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar ini dalam satu hari mengumpulkan 4 amalan yang tidak bisa dikumpulkan yang lainnya. Kata Rasul, siapa yang mengumpulkan 4 perkara dalam satu hari itu, wajabat lahul jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Artinya kalau kita melihat bagaimana gaya Abu Bakar mengejar surga, luar biasa kan? Makanya Allah mengatakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita sudah mengamalkan satu amalan, jangan istirahat, kemudian cari amalan yang lainnya. Disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, faman a'ta, siapa yang suka memberi, bersedekah dengan ilmunya, bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan tenaganya, bersedekah dengan waktunya, karena yakin adanya surga, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jalan dia ke surga itu sebenarnya sudah mudah, ikhwan. Sudah mudah sekali. Tetapi Allah mudahkan lagi. Kenapa coba? Apa namanya korelasi ayat ini dengan perkataan Ibrahim ibn Adham ini? Begini ikhwan, orang kalau sudah sering melakukan amalan ahlil jannah, contoh umpamanya orang sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, betul-betul dia jaga sholat 5 waktu itu, untuk mengamalkan yang sunnah di siang hari kan lebih mudah lagi tuh.
Kalau orang sudah terbiasa menjalankan solat 5 waktu, kemudian berusaha mengamalkan solat sunnah di siang hari seperti duha yang semacamnya, maka kalau dia kemudian merambah kepada qiyamul lail, walaupun agak berat, pasti dia bisa melakukannya, karena sudah terbiasa dengan solat-solat tadi. Tapi kalau orang tidak pernah solat wajib, tidak pernah solat sunnah siang, duha dan yang semacamnya, tiba-tiba dia mengaku bahwa dia suka solat malam, percaya atau tidak? Ya nggak percayalah. Siang aja nggak pernah sholat, malam pula sholat dia. Karena begini ikhwan, yang namanya amal soleh itu pasti melahirkan amal soleh yang lainnya, sebagaimana dosa juga melahirkan dosa yang lainnya. Makanya di sini Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau doa-doa kita ingin dikabulkan, maka carilah jalan-jalan menuju sorga. Jangan kalian mengaku sorga tapi tidak pernah kemudian mencari jalan menuju sorga. Kemudian juga kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, yang selanjutnya adalah kalian takut kepada neraka. Kalian takut kepada neraka, tapi kalian justru malah mencari jalan-jalan menuju neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa amalan-amalan penduduk neraka ini banyak sekali. Dan orang yang masuk ke dalam neraka itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada orang kalau masuk neraka nggak pernah keluar lagi, alias dikekalkan di dalamnya. Ada orang yang masuk neraka itu dia tidak dikekalkan, tetapi ya sebatas dosa yang akan diazab di dalamnya, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dua kelompok itu yang masuk neraka itu. Makanya kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi ada kalimat dikekalkan di dalamnya, itu bukan berarti harus kekal selamanya, tidak. Seperti contoh umpamanya orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja, Al-Quran mengatakan apa? Khalidan fiha, maka dikekalkan neraka selama-lamanya. Maka kata ahli sunnah wal jamaah, tidak dikekalkan selama-lamanya. Maknanya adalah saking lamanya sehingga bahasa Quran itu dikekalkan selamanya, bukan berarti tidak keluar dari neraka. Lain dengan kesyirikan, kekufuran atau nifak akbar gitu ya. Ya. Tetapi kalau maksudnya adalah contoh orang yang bunuh diri, kata Rasulullah akan dikekalkan di dalam neraka, bukan kekal nggak keluar lagi, tidak, karena bunuh diri tidak kafir. Ya bisa masuk neraka, hanya dilamakan di dalamnya gitu saja, tapi suatu ketika akan keluar. Begitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Lah amalan-amalan penduduk neraka itu ada yang sifatnya mengekalkan di dalamnya, ada yang sifatnya tidak. Contohnya umpamanya yang pertama yang mengekalkan di dalamnya adalah seperti kesyirikan kepada Allah, kemudian kekufuran kepada Allah, atau mengingkari hal-hal yang wajib, mengingkari tidak wajibnya salat, tidak wajibnya puasa, tidak wajibnya haji. Ini kafir nih, keluar dari dalam Islamnya. Ataupun istihza, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayatnya. Ini tidak syak lagi, ini kufur, bisa keluar dari Islam, bisa dikekalkan di neraka kan itu. Atau mencaci maki Allah, mencaci maki agamanya, mencaci maki Nabi SAW, atau berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi perkara-perkara ini sepakat ulama kalau dilakukan ini bisa keluar dari Islam dan kekal di neraka. Tapi ada amalan-amalan yang sebaliknya tidak. Ia memang masuk neraka tapi tidak dikekalkan. Seperti umpamanya contoh orang yang durhaka dengan orang tua, kan diancam neraka tuh. Apakah dikekalkan? Tidak. Masuk neraka iya, tapi tidak dikekalkan di dalamnya. Kemudian juga orang yang mutus silaturahim, orang yang memakan riba, orang yang memakan harta anak yatim, orang yang bersaksi dengan persaksian palsu, orang yang kemudian memutus manusia dengan tidak adil, kemudian menipu, menggambar gambar-gambar yang bernyawa dan begitu seterusnya. Ini semua terancam dengan neraka. Tapi apakah kalau masuk neraka dikekalkan? Tidak. Ya, jadi ada dosa-dosa itu yang mengekalkan pelakunya, ada juga dosa-dosa yang tidak mengekalkan pelakunya. Nah, ini yang harus dipahami dari perkataan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala. Kemudian wasiat selanjutnya kata beliau, kalian tahu bahwa kematian itu hak adanya, tapi kalian tidak pernah persiapan untuk kematian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Ibnu Adham mengatakan kematian itu sebuah hak adanya? Ya karena hari-hari kan kita melihat orang mati.
Hari ini si anu, besok si anu, lusa si anu, kita tidak tahu kan. Tapi kan setiap hari kita melihat ada orang mati. Jadi kematian bukan hayalan, ini sebuah kepastian. Karena kita menyaksikan diri-diri kita sendiri kan. Entah keluarga kita, entah kawan kita, entah orang lain. Setiap hari kita mendengar ada orang mati. Kalau itu bukan kepastian, apa namanya? Lah kalau memang kematian sebuah kepastian, bahkan lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Kiamat besar itu pasti terjadi, tapi kapannya kan kita tidak tahu. Tapi kalau kematian lebih pasti lagi. Kenapa? Karena hari-hari kita melihat ada orang mati. Lah kata Ibrahim bin Adam, loh kalau kalian memang memastikan kematian itu ada, kenapa tidak mempersiapkan kematian itu? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-mautu, kematian. Para ulama mengatakan bagaimana caranya persiapan kematian itu. Ada 5 perkara. Pertama, al-isti'dad lil mauti bitaubatis sadiqah. Persiapkan kematian itu dengan tobat yang jujur. Sebelum mati bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang meninggal dan dia tidak sempat bertobat, itu alamat su'ul khatimah. Yang kedua, al-muhafadhatu ala ada'il faraid wajtinabil muharramat. Yang kedua, jaga kewajiban-kewajiban Allah dan tinggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Kalau orang meninggal di atas melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, maka dia meninggal di atas husnul khatimah. Tapi sebaliknya, ketika dia meninggal dia tidak salat, ketika dia meninggal dia tidak puasa Ramadan, ketika meninggal dia tidak zakat padahal dia sanggup zakat, atau tidak haji padahal dia sanggup haji, dia melaksanakan meninggalkan yang wajib, atau justru meninggal ketika mabok, ketika berzina, ketika berjudi, maka dipastikan su'ul khatimah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-musabaqatu ilal khairat wal a'malus salihah. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam amal saleh. Kemudian yang keempat, an yatazawwad minal ilmi nafi'. Berbekalah dengan ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi mengatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara. Lah yang pertama Rasul mengatakan, qata amaluhu illa min. Kemudian juga yang kelima, an yahrisa ala kitab radhiyallahu anhuma. Semenjak tahu tentang wasiat sebelum kematian, dia selalu menulis wasiat. Jadi kalau seandainya kita ini dekat dan begitu seterusnya, tulis wasiat atau katakan wasiat yang baik. Karena wasiat yang baik itu akan menjadi amal jariah bagi umpamanya. Kemudian bapaknya meninggal, anaknya betul-betul melaksanakan wasiat. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, kata Ibrahim bin Adham adalah, kalian sibuk dengan aib-aib manusia, tapi tidak pernah sibuk dengan aib diri kalian sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ya ma'syara man amana bilisani, la taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba Allahu awratahu, wa man tatabba Allahu awratahu yafdahu fi jawfi baitihi. Rasul pernah satu ketika berpidato dan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisan, jangan kalian menggibah kaum muslim, jangan kalian mencari-cari aib kaum muslimin. Karena siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Ma'iz. Ma'iz ini seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh seorang tuan namanya Hazal. Ma'iz ini seorang budak dimerdekakan oleh Hazal, kemudian menjadi mawalinya. Jadi satu hari Ma'iz ini berzina dengan seorang wanita budak juga.
Kemudian ketika dia berzina, Hazzal ini majikannya, kemudian ketahuan sama dia bahwa si Maiz ini berzina. Awalnya kemudian si Maiz ini berusaha datang kepada Abu Bakar dan Umar meminta nasihat, apakah saya perlu melaporkan perzinahan saya kepada Rasul supaya aku ini dirajam, karena Maiz sudah menikah kan, dan orang yang menikah kemudian berzina kan dirajam dalam Islam. Jadi kata Abu Bakar dan Umar, sebaiknya jangan dilaporkan kepada Nabi, tutup saja aibmu, kemudian bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menutup dosa-dosamu. Jadi saran Abu Bakar dan Umar, jangan lapor kepada Nabi, jangan menceritakan dosanya, gitu maksudnya. Akhirnya setelah kemudian dia mendapatkan nasihat dari Abu Bakar dan Umar, coba dia meminta nasihat kepada Hazzal, orang yang sudah memerdekakannya, atau mungkin ayah angkatnya. Tapi Hazzal pula keras dan mengatakan, kamu harus datang kepada Nabi, kamu harus menceritakan perzinahanmu, kamu harus dibersihkan dosa-dosamu, katanya. Akhirnya terpengaruh dengan ucapan Hazzal ini, berangkatlah Maiz ini menghadap Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahirni, Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku, katanya. Kata Rasulullah, jangan-jangan kau hanya peluk-peluk saja, pulang sana, kata Rasul. Akhirnya Maiz memastikan kalau dia sudah berzina, tapi Rasul tetap mengatakan seperti itu. Artinya bahwa Rasul itu sebenarnya tahu kalau Maiz berzina, tapi janganlah kemudian dia mengungkap dosanya. Lebih baik sembunyi, bertobat, mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Karena kalau urusannya sudah kepada hakim, pasti ditegakkan hudud. Jadi Rasul mengatakan, pulang, nggak ada apa-apa. Tapi karena hari-hari datang kepada Rasul mengatakan, Rasul, aku berzina, tolong tegakkan had kepada aku, katanya. Maka Rasul mengutus sahabat, coba kau cek si Maiz itu, apa dia gila, apa dia mabok sehingga dia ngomong gak jelas, katanya. Kemudian didatangkanlah para sahabat, rupanya Maiz tidak mabok dan tidak pernah mabok. Maiz juga tidak pernah gila dan tidak pernah dia senantiasa waras, tidak pernah gila sama sekali. Artinya dia tidak mabok dan dia waras. Kalau begitu, tegaklah had kepadanya. Jadi satu hari Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, rajam dia. Kemudian Maiz pun akhirnya dirajam oleh para sahabat, dilempari batu. Di tengah-tengah pelemparan batu itu, Maiz ini tidak tahan dengan sakitnya lemparan batu itu. Gimana coba antum dilempari batu apa nggak sakit? Sakit lah kan itu. Jadi karena sakit kabur dia. Jadi dia kabur lari karena tidak tahan dilempari batu, padahal dia siap dirajam, ya, dan siap dibersihkan dosanya. Tapi ketika dirajam dia tidak tahan, akhirnya berdiri lari dia, dikejar oleh para sahabat, tapi tidak ketemu. Rupanya ada seorang sahabat, saya lupa namanya, tahu persembunyian Maiz ini, ketangkap, akhirnya diikat di pohon, dilempari lagi sampai mati. Hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian marah, kenapa kalian kejar Maiz, katanya. Kenapa kalian kejar? Biarkan dia lari, katanya. Kemudian dia ngomong sama Hazzal itu dengan mengatakan, ya Hazzal, kenapa kau tidak tutup aibnya? Kenapa kau suruh dia datang kepadaku melapor akan dosa-dosanya? Seandainya kau tutup aibnya, itu lebih baik daripada kau suruh dia lapor kepadaku, kata Rasul. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini disuruh untuk menutup aib orang lain, ya. Sebab kalau kita membongkar aib orang lain, itu aib kita nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kaedah kama tadinu tudan. Sebagaimana kita ini berusaha mencari aib-aib orang, Allah akan kirim orang membongkar aib kita. Bahkan lebih parah lagi, terkadang aib kita dibongkar. Maka di sini kata Ibrahim ibn Adham, kalian sibuk dengan aib orang lain, kalian punya aib, kenapa tidak sibuk dengan aib diri kalian? Ini juga wasiat Ibrahim ibn Adham yang ke-8. Dan yang ke-9, kalian banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak pernah pandai bersyukur akan nikmat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun syukur itu kan ada 3, ya. Pertama, al-i'tiraf bin ni'ami. Kita ini mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Seperti ucapan Nabiullah Sulaiman,
Kurang apa Nabi Sulaiman itu coba? Dia raja dunia, kekuasaannya hampir separuh dunia lebih. Dia bisa menundukkan jin, menundukkan binatang, menundukkan awan, macam-macam dia tundukkan. Tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia yang datang dari Allah. Itu sekelas Nabi Sulaiman mengatakan seperti itu coba. Kita ini loh baru sekelas pejabat, belum jadi presiden pun, baru menjadi orang kaya baru, belum sekelas Qarun pun. Tapi terkadang tidak pernah menasabkan nikmat itu kepada Allah, malah menasabkan kepada diri kita sendiri coba. Ya wajar saya kaya, saya kan, nah itu mulai itu bahasa itu. Wajarlah saya jadi pejabat, saya kan, nah saya kan sekolah tinggi, saya kan begini. Ini kalau sudah saya, nah ini menasabkan nikmat bukan kepada Allah namanya, tapi menasabkan nikmat kepada diri sendiri. Sombong akhirnya kan. Dan Anania mengatakan saya, ini sifat iblis. Karena iblis yang mengatakan di hadapan Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam, kata iblis. Makanya Anania, kalimat saya hindarkan. Kalau ini bukan karena saya, kalau ini bukan karena saya, kalimat ini bahaya. Karena kufur nikmat ini. Tidak menasabkan diri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasabkan seperti Sulaiman menasabkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Ini nikmat itu datang dari aku, ya wajar saja aku kan cerdas. Enggak seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tahaddus biha zahiran ma'athani 'ala Allah. Tampakkanlah kenikmatan itu dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang itu yang bakhil bukan hanya kepada orang lain, tapi juga bakhil kepada diri sendiri. Itu ada orang yang seperti itu tuh. Jangan cerita bakhil sama orang ya, sama diri sendiri ada orang bakhil. Padahal uangnya banyak, dia kaya, tapi pakaiannya tidak pantas. Ya, pakaiannya tidak pantas kan itu. Ada orang kaya itu kemana-mana bawa kolor. Ya, bawa kolor kan ada tuh orang kaya itu bawa kolor aja, pakainya pakai kolor aja dia. Ya kadang-kadang kalau kolornya mungkin di bawah lutut masih mending, di atas lutut kan tampak aurat itu. Padahal dia kaya, masa ndak bisa beli celana yang bisa menutup aurat dia? Ini kan masalah tuh. Ya. Kemudian juga pakai pakaian sholat asal-asalan, padahal dia sanggup loh membeli pakaian yang rapi, yang layak untuk sholat itu. Ini kan masalah ini. Ini tidak taharus bin nikmah. Padahal Allah mengatakan fa bi nikmati rabbika fahadits. Kita kan disuruh hadis ya. Tampakkan nikmat itu. Kita menyakiti ini kan barang Allah, bukan kita yang punya. Makanya kemudian di antara rukun syukur itu adalah berusaha kemudian sarfuha fi taatillah, kita berikan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau punya harta, ya kita sedekahkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita punya tenaga, ya kita gunakan untuk ketaatan, dan begitu seterusnya. Karena sebanyak apapun harta, coba lihat para pemimpin negeri kita sajalah, atau para menteri-menteri yang kaya raya, atau para jutawan yang berjuta-juta duitnya itu, setelah meninggal, pertanyaannya apakah harta ini dibawa mati? Tidak. Jadi warisan ahli warisnya kan. Lah ahli warisnya mati, diwariskan lagi ke ahli warisnya, dan begitu seterusnya. Sementara orang yang sudah meninggal itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dari mana kau dapatkan harta itu, kemana kau belanjakan. Sementara ahli warisnya tidak pernah ditanya soal itu, soal harta warisannya kan. Yang ditanyakan orang yang memiliki harta itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibrahim bin Adham, kalian diberikan nikmat yang banyak tapi kalian tidak pernah mensyukuri nikmat itu. Dan yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, kalian suka menguburkan jasad manusia tapi tidak pernah mengambil ibrah. Salah satu syariat yang diajarkan Rasul kepada kita apabila masuk ke areal kuburan, kita disuruh mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur. Kemudian apa? Nas'alullah walakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah dan untuk kalian, semoga dosa-dosa kami dan kalian diampuni. Kemudian kita mengucapkan apa?
wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah kita pun akan menyusul kalian. Dan begitu doa salam kepada orang yang sudah meninggal di kuburan itu. Wa inna insyaallah bikumul lahikun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kalau kita paham ini doa salam masuk kuburan ini kan harusnya menggetarkan iman kita tuh. Apalagi orang-orang yang betul-betul dia memandikan jenazah, dia mengkafankan jenazah, dia yang mengusung keranda jenazah, dia pula yang masuk ke kuburan kan itu. Harusnya dia orang yang pertama mengambil ibrah dari situ. Tapi betapa banyak orang-orang yang menguburkan jenazah, dia pun tidak sholat. Makanya yang harusnya paling banyak mengambil ibrah itu kan orang-orang yang suka menggali-gali kubur tuh. Tapi tidak, mereka menggali kubur itu hanya untuk mencari uang saja. Satu kuburan berapa, dapat duit, selesai kan itu. Padahal orang itu kalau dia betul-betul mengambil i'tibar dari situ, maka merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia tahu dia setiap hari disodorkan kematian. Kematian itu kan melembutkan hati. Orang yang tidak ingin mati itu tidak pernah lembut hatinya. Itu Rasul yang mengatakan. Ketika Nabi SAW mengatakan apa? Dulu kalian ziarah kubur, sekarang aku izinkan kalian ziarah kubur karena hal itu bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Dalam riwayat, karena hal itu bisa melembutkan hati kalian. Makanya yang keras-keras itu sekali-kali datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan, ziarah ke kuburan. Karena bagi laki-laki ziarah kubur itu sunnah. Harusnya antum-antum ini yang harusnya sering ziarah kubur. Kalau wanita itu tak boleh sering-sering. Karena ada hadis yang mengatakan la'anallah zawarat, dalam riwayat zuwarat al-kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Apa maknanya? Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, makna zuwarat atau zawarat itu diambil dari siyagul mubalaghah. Jadi yang dilarang itu yang sering ziarah, bukan tidak boleh sama sekali ziarah. Jadi wanita-wanita yang sering ziarah itu yang dilaknat. Kenapa? Karena wanita itu tidak sekuat hatinya seorang laki-laki. Mudah menangis, takutnya niyahah, kemudian meraung-raung di kuburan dan begitu seterusnya. Makanya Islam melarang tidak boleh sering-sering ziarah kubur bagi wanita, dan boleh sekali-kali. Lah kalau laki-laki kapanpun silahkan. Ya, dan yang paling baik ziarah kubur itu seperti yang disunahkan Nabi malam-malam. Nabi itu kalau ziarah kubur kan malam-malam. Coba antum malam-malam ziarah kubur ke Tamyang. Itu sunnah Nabi itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha satu hari ketika dia tidur kehilangan Nabi di samping. Kok enggak ada ya? Diikuti sama Aisyah. Rupanya Rasul ada di kuburan Baqi malam-malam itu sedang mendoakan mereka. Ya, kuburan malam-malam. Duduk di depan kuburan itu. Takut Ustaz, ya jangan sendirilah, rame-rame. Gitu. Tapi Nabi kan malam-malam kan itu. Itu riwayatnya Rasul itu ziarah kubur malam-malam. Ya, itu banyak riwayat yang seperti itu. Tapi intinya bahwa bagi laki-laki itu sunnah, harus sering-sering ziarah kubur. Tapi kalau perempuan tidak sunnah sering-sering. Ya sekali-kali boleh. Tapi dunia sudah terbalik, yang sering ziarah kubur pula perempuan, laki-laki tak pernah ziarah kubur. Ziarah kubur itu karena ngantar istrinya, terbalik, harusnya istri ngantar suaminya kan itu ya. Kan sunnahnya begitu. Nah, ini juga sunnah yang kadang-kadang sudah mahjurah ditinggalkan. Padahal Ibrahim bin Adham mengatakan kalian ini bisa mengambil ibrah dari kematian sebenarnya. Tapi banyak orang-orang yang menguburkan jenazah tidak pernah mengambil ibrah dari jenazah yang ada di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara wasiat daripada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala. Saya baca secara singkat. Yang pertama, kalian mengenal Allah tapi tidak pernah menunaikan haknya. Kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak pernah mengamalkannya. Kalian mengaku mencintai Rasul tapi tidak pernah mengamalkan sunnahnya. Kalian mengaku memusuhi setan tapi kalian pula menjadi temannya. Kalian mengatakan bahwa kalian mencintai sorga tapi kalian tidak pernah beramal untuk masuk sorga. Kalian mengatakan bahwa kalian takut neraka tapi kalian justru menggadaikan diri kalian untuk masuk neraka. Kalian mengatakan bahwa kematian adalah benar adanya tapi kalian tidak pernah melakukan persiapan untuk kematian. Kemudian kalian sibuk membicarakan aib-aib orang tapi kalian tidak pernah memperhatikan aib-aib diri kalian sendiri.
Kalian memakan nikmat Rabb kalian, tapi kalian tidak pernah menunaikan syukurnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, kalian telah mengubur orang-orang mati kalian, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah pelajaran dari orang yang kalian kuburkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.